Yang menggembirakan ini adalah ternyata banyak bibit-bibit muda unggul yang bahkan sudah luar biasa kemampuannya. Dari yang ada itu, peringkat satunya SMP. Sepanjang penyisian sampai the best player tidak terkalahkan. Terbaik kedua itu masih SD. Yang ketiga TS, SMP juga. Saya sangat optimis bahwa kelak nanti mereka akan berprestasi karena dengan usia yang begitu muda mereka sudah mampu menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Kalimantan Timur sebentar lagi akan tahapannya sudah dimulai. Bahkan para cabang olahraga sudah berlomba-lomba ini melakukan seleksi atlet. Termasuk salah satunya tentu adalah yang kemarin melakukan Persasi ya, Persatuan Olahraga Catur Indonesia. Nah, terus buat apa seleksi tersebut dilakukan, tujuannya apa, dan berapa banyak yang dicari dalam selangkah seleksi itu, tentunya bagus untuk kita tahu sejauh mana siapa. Langsung saja pemirsa, saat ini saya sudah dengan Ketua Persasi Kabupaten Berau, Bung Pipit atau Pitrano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin seleksi ya, Persasi Berau. Itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya awalnya kita pengurus ingin melaksanakan turnamen. Sejak tahun 2020 pun sudah kita persiapkan turnamen baik untuk tingkat junior maupun senior, tetapi kondisi PPKM sehingga rencana turnamen itu urung terlaksana. Nah, jadi setelah itu kita kembali diskusi dan akhirnya untuk mempersiapkan atlet untuk bertanding, maka kita akan memilih untuk melaksanakan seleksi. Jadi seleksi untuk atlet. Kita sebar flyer itu sebenarnya jelas adalah seleksi atlet untuk mengikuti Popda Kaltim catur ya di Popda Kaltim di Pasir bulan November yang akan datang. Maka kita lakukanlah seleksi untuk menyaring dari seluruh sekolah-sekolah yang ada di Berau. Ada 18 yang register, tapi yang hadir ada 15. Di perjalanan persiapan seleksi ini, ya, yang hadir. Di perjalanan pelaksanaan seleksi ini, kemudian tiba-tiba ada undangan lomba catur pelajar SMA di Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksananya 24 sampai 26 September. Lebih dulu berarti? Duluan, ya. Berarti udah ramai dulu? Iya, betul. Nah, karena kita kebetulan ada ajang seleksi Popda, maka agenda kita kemarin ada dua. Satu, seleksi final untuk atlet pelajar SMA untuk mengikuti lomba catur pelajar SMA di Kukar. Kedua, ada 4. Kotanya 4. Tapi minimal ada satu putri. Jadi kita kemarin sepakatnya 3 putra 1 putri. Kemudian seleksi tahap pertama untuk Popda Kaltim. Jadi kita yang dicari yang seleksi untuk Popda. Untuk Popda sebenarnya itu kuotanya 3 putra 3 putri. Tetapi kami sepakat nanti akan memilih 10 besar putra putri yang akan kami didik. Kami akan bina dengan tim pelatih juga untuk nanti jika ada turnamen-turnamen atau acara-acara lomba catur kita kirim. Iya, sudah. Jadi mereka akan melatih rutin 10 orang ini, 20 orang ini. Nanti mendekati Popda, mana yang terbaik dari yang 20 inilah kita akan pilih 3 pelajar putra, 3 pelajar putri. Kalau boleh dibilang hasil kemarin itu cukup menggembirakan karena ternyata ranking kemarin yang datang kan 15 saja. 11 pelajar putra, 4 pelajar putri. Yang menggembirakan ini adalah ternyata banyak bibit-bibit muda unggul yang bahkan sudah luar biasa kemampuannya. Tapi mereka belum pernah sama sekali ikut turnamen. Beberapa pernah lokal. Nah, jadi dari yang ada itu
peringkat satunya SMP. Sepanjang penyisian sampai the best player tidak terkalahkan, menang. Sayangnya SMP. Oh, artinya belum bisa masuk usia lah ya? Ya, karena dia untuk itu harus SMA kalau yang ditukar. Kalau Popda bisa. Popda bisa ya. Karena Popda itu syaratnya adalah lahirnya maksimal 1 Januari 2004 dan sesudahnya. Yang satu orang SMP ini laki-laki. Siapa namanya? Alwi namanya. Alwi. Ini luar biasa nih. Kedua, terbaik kedua itu namanya Bintang. Masih SD. Subhanallah. Masih SD. Jadi luar biasanya itu terbaik dua itu SD. Yang dia kalah dengan Alwi aja kemarin. Ya, dia kalah sama Alwi betul. Yang ketiga ada Azam MTS SMP juga, setara SMP. Nah, yang keempat baru SMA. Yang salah satunya yang akan ikut ke Kukar. 5 SMA juga, 6 SMA juga. Artinya secara garis besar di base 1 sampai 3 Brau akan sudah nyata punya bibit nih untuk atlet catur. Jelas. Ya. Jadi sebenarnya kalau andai kata ini adalah final seleksi terakhir untuk Popda, bisa jadi 3 orang ini kita akan ikut Popda. Bawa SMP, SD, SMP, bukan SMA. Tetapi karena masih ada waktu, kita lakukan 3 kali tahap seleksi. Tahap ini sekarang per hari ini kita buka lagi seleksi kedua sampai pendaftaran mulai hari ini sampai tanggal 3 Oktober. Rencananya setelah itu tanggal 9 10 Oktober kita lakukan seleksi tahap 2-nya. Jadi pendaftaran mulai hari ini sampai tanggal 3 Oktober, baru seleksinya tanggal 9 tanggal 10 Oktober. Itu surat dari Perdasi disampaikan kepada seluruh sekolah atau jadi kita sebarkan melalui jaringan Diknas. Dibantu juga alhamdulillah kepada Kepala Dinas Pendidikan kita, beliau membantu, Pak Murjani membantu untuk menjabarkan ke seluruh sekolah yang ada Kabupaten Berau, SD, SMP, SMA. Kita juga dibantu oleh Ibu Juanita Sari selaku Ketua MKKSS untuk Kabupaten Berau, karena wilayah SMA kan itu masuk wilayah provinsi, jadi dibantu juga sama beliau agar betul-betul informasi ini merata ke seluruh sekolah. Artinya ketika kemarin dilakukan seleksi kan yang terregister 18, kemudian yang datang 15. Ya. Kemudian hari ini buka lagi seleksi tahap kedua. Ya. Artinya antusiasme tingkat sekolah maupun pelajar untuk mengikuti seleksi ini tinggi dong? Tinggi. Kenapa kita bawa tahap kedua? Setelah ada kami kegiatan kemarin, banyak yang menghubungi teman-teman, baik panitia maupun saya pribadi, bahwa mereka belum dapat info. Mungkin ada sekolahnya begitu terima tidak menyebarkan ke seluruh siswanya. Jadi untuk itulah memang kebetulan memang kita juga memang punya target 3 tahap untuk menambah jumlah atlet juga, untuk juga menambah jam terbang, karena semakin banyak seleksi kan semakin teruji ya, baik itu kemampuan, strategi mereka, kemudian mental mereka juga. Jadi memang yang kita kirim ke Kukar ini bukan yang terbaik dari hasil kemarin, karena yang terbaik memang kemarin dikuasai oleh SMP dan SD. Tetapi mudah-mudahan nanti yang kita kirim ini minimal bisa memberikan yang terbaik lah buat Berau, karena memang waktunya terlalu sempit. Setidaknya pengalaman lo tadi. Iya, waktunya terlalu sempit memang, terlalu sempit antara informasi yang dikasih dengan kami dengan pasangan ini. Makanya pada hari ini kita juga langsung melaksanakan TC ini yang sedang berlangsung saat ini. TC dibantu oleh para senior-senior kita yang ada di Berau. Jadi mereka ada yang memberikan materi-materi terkait masalah penyerangan, masalah bertahan, dan juga strategi-strategi lainnya. Nah, kita juga pertanyaannya adalah, artinya untuk yang di event di Kukar, Perdasi tidak menetapkan target apapun karena memang waktunya mepet ya. Setidaknya memberikan pengalaman modern apa seperti itu. Tapi jadi, kalau misalnya mereka bisa berprestasi kan luar biasa. Iya. Jadi gini, sebenarnya kan yang diundang bukan Perdasi Berau, yang diundang adalah MKKS, MKKS atau Kepala Cabang Diknas untuk mengirimkan delegasinya. Tapi memang di undangan itu menyertakan agar MKKS berkoordinasi dengan Percasi setempat. Kita menyiapkan tim pendamping yang terdiri dari 3 orang mentor dan 1 orang ofisial untuk mendampingi keempat atlet kita ini ke Kukar besok. Insya Allah besok sore mereka menuju Kukar Tenggara. Artinya inisiatif kami lah dari Percasi untuk memberikan pendampingan supaya pertama sambil perjalanan juga mereka sambil belajar,
sambil terus diasah supaya nanti setidaknya betul selain masalah tadi pengalaman, jam terbang, mental, ya siapa sangka kalau ternyata kemudian kita bisa memberikan prestasi. Betul. Tapi memang target pertama kita bukan main prestasi, lebih ke mental dan pengalaman. Okay. Nah, dengan melihat antusiasme pelajar kita, kemudian hasil seleksi yang pertama maupun sekarang dilakukan seleksi kedua, Percasi optimis tidak kalau nanti akan punya atlet-atlet yang pilih tanding bahkan berprestasi untuk kabupaten? Saya sangat optimis melihat hasil kemarin ya. Saya sangat optimis bahwa kelak nanti mereka akan berprestasi karena dengan usia yang begitu muda mereka sudah mampu menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dan bahkan memang ini bukan hanya saat ini saja. Setelah selesai tahap ketiga nanti di bulan Oktober untuk seleksi tahap ketiga yang untuk Popda, kita langsung melaksanakan seleksi untuk Porprov. Ini skalanya lebih besar karena tidak ada batasan usia. Siapapun boleh untuk menjadi atlet di Porprov. Karena ada kelas untuk veteran, ada juga kelas untuk yang senior. Itu juga sama skemanya. Kita akan buka pendaftaran, kita akan bikinkan seleksinya, bagi pool berapa pool nanti akan kita bagi sesuai dengan jumlah pendaftar. Harapan kita adalah setelah hasil seleksi itu mereka akan kita rutinkan berlatih. Jadi sewaktu-waktu tidak hanya ada event Porprov, turnamen lain, ada apapun ya kita kirim. Supaya kemudian artinya selalu siap. Ya, jadi tidak stagnan saja karena kita mau tuan rumah, tidak. Tapi betul-betul murni berkontinu, berkelanjutan. Artinya ini pembinaan berkelanjutan, ya, tidak hanya karena event. Bukan karena event saja. Mereka terus latihan, ada event kita kirim yang terbaik, ada event kita kirim yang terbaik. Gitu. Artinya untuk merangsang mereka supaya terus semangat ikut mentoring, kemudian pelatihan yang dilakukan oleh Percasi, suntikannya. Ya, pertama begini, kita tidak pernah memungut biaya apapun kepada mereka. Kita siapkan sarana, prasarana dan mentor yang free buat mereka untuk mendapatkan ilmu. Kedua, ya kita jamin kalau memang nanti ada event-event yang berlangsung, mana yang terbaik kita akan kirim untuk mengikuti event dengan tentunya atas biaya dari kita. Nah yang ketiga juga kita kan sebenarnya akan rutin melaksanakan turnamen. Hanya saja karena situasi tidak memungkinkan, izin juga sulit untuk didapatkan, makanya sampai hari ini turnamen belum terlaksana. Artinya COVID ya? Ya, kita sudah berapa kali rapat tuh persiapkan masalah lokasi, masalah apa ya, karena kondisi pandemi izinnya akan sulit, karena izin bukan sulit dilaksanakan tapi diterapkannya sulit sekali. Persyaratannya luar biasa itu. Jadi kita sepakat ya sudah, kita tidak mungkin stagnan, kita adakan seleksi. Nanti kalaupun memang kita mau bikin event skala kecil ya udah bikin turnamen kecil aja. Untuk hasil yang tadi kita sudah seleksi, target saya gini, kalau untuk yang atlet-atlet pelajar kita ambil 10 besar putra, 10 besar putri yang akan kita latih terus menerus. Untuk Porprov skalanya lebih besar, 16 putra, 16 putri, 6 veteran. Karena veteran juga ada kelasnya nih. Itu yang kemudian akan kita terus rekrut, kita putuskan bersama untuk kita lakukan pembinaan. Jadi atlet kita jelas, sudah nggak perlu lagi bingung kalau ada turnamen yang mana kita kirim. Udah jelas, sudah ready nih. Mau kelas mana? Junior, oke siap. Junior siap, senior siap. Wah. Semua kelas ada lah. Ada. Nah, tinggal dengan program-program seperti itu kita sih berharap betul-betul atlet-atlet kita yang masih pelajar ini kemudian mendapatkan pelatihan. Semoga saja kemudian Percasi Brau dapat semacam suntikan lah dari APBD untuk ya sekedar seleri untuk mereka lah, supaya mereka juga semangat. Meskipun catur itu lebih kepada hobi, bukan dalam penghasilan, tetapi tidak ada salahnya untuk menyuntik semangat mereka untuk terus mengikuti pelatihan di Percasi, itu dilakukan. Ya. Harapan kita sih, kita menghimbau lah kepada baik itu pemerintah maupun pihak swasta atau perusahaan yang mungkin punya gawe ingin mengadakan turnamen catur. Ayo bersama dengan Percasi Catur kita laksanakan turnamen dengan aturan-aturan yang kita selama ini diterapkan resmi oleh Percasi Brau. Kita akan manfaatkan itu bukan hanya sebagai ajang untuk fun-fun saja, tapi juga ajang untuk berkompetisi agar berprestasi kemudian hari. Baik, itu aja mungkin. Baik. Kami hanya bisa mendoakan semoga atlet-atlet kita ini tetap terus betul-betul bisa dibina dengan baik sama Percasi Brau. Siap. Amin. Kemudian bisa memberikan prestasi yang baik untuk Kabupaten Brau tercinta. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.